Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mereview mata kuliah komunikasi organisasi. Minggu pertama membahas tentang apa itu SDGs dan keterkaitan dengan mata kuliah komunikasi organisasi. Apa itu SDGs? SDGs merupakan 17 tujuan dengan 169 pencapaian yang terukur dan tenggang yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keberlangsungan manusia dan planet bumi. Apa keterkaitan SDGs dengan mata kuliah komunikasi organisasi? Berkaitan karena SDGs sendiri merupakan salah satu organisasi dunia atau agenda dunia yang pastinya membutuhkan suatu organisasi di dalam organisasi. Ada 17 goals yang dibagikan kepada mahasiswa. Dan kami mendapat SDGs 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Setelah pembagian kelompok di minggu pertama dan minggu kedua, kita menyampaikan isi SDGs masing-masing. Kami mendapatkan SDGs 16 dan kita diberikan kertas mengenai 17 goals. SDGs yang diberikan tentang organisasi, tujuan, data, statistik, dan menanyakan ke masing-masing SDGs kelompok lain. Dan tugas ini dikirim via email. Minggu ketiga, kita dibagikan kelompok dan membagikan kertas dan berisikan kata kunci yaitu feminisme, sampah plastik, masyarakat adat, reboisasi, kemiskinan, dan lain-lain. Setelah itu, kita diberikan pertanyaan oleh teman satu kelompok tersebut dan jawabannya dikirim via email. Minggu keempat, kita menonton video dan mencari organisasi yang mendukung dengan SDGs masing-masing. Video tersebut berjudul Are We On Track? Release the Global Goals. Video ini berisi tentang sebuah rencana untuk merubah dunia kita secara total menjadi lebih baik hanya dalam waktu 15 tahun. Apa kita on track untuk menjadi lebih baik? Untuk menjadi goals ini, laporan terkini SDGs 2018 memberitahu kita bahwa meskipun lebih banyak orang hidup lebih baik, ada tantangan yang meningkat untuk diatasi negara-negara untuk mencapai tujuan. Perubahan iklim, kesenjangan, kemiskinan, urbanisasi yang pekat, meningkatnya ketegangan perdagangan, meningkatnya tingkat utang, dan kenaikan kelaparan adalah beberapa di antaranya. Kecepatan tindakan untuk mewujudkan tujuan terlalu lambat. Kita perlu melakukan lebih cepat ke dunia, berkumpul di forum politik tingkat tinggi tentang pembangunan berkelanjutan untuk menguji upaya kita. 47 negara siap membagikan upaya mereka, pelajaran dan pengalaman yang dipelajari untuk memenuhi goals-goals yang disepakati secara global. Minggu kelima, kita berdiskusi tentang human rights. Dan minggu keenam, kita berdiskusi mengenai SDGs No 13, perubahan iklim, dan kita diberikan 4 video, yaitu apa aja. Yang pertama, what is climate change? Start here. Yang kedua, cause and effects of climate change. Yang ketiga, climate active Greta Thunberg, all you need to know. Yang keempat, Greta Thunberg and Gerard Matrot next start film on climate crisis. Minggu ketujuh, menggabungkan 3 kelompok dan memprestasikan SDGs masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Hafiz Yahya Al-Yazidi. Saya akan menyampaikan materi tentang SDGs nomor 16. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah komunikasi organisasi
yang diajari oleh Bapak Sukron Ansori. Saya akan menjelaskan tentang apa itu SDGs. SDGs adalah sebuah program pembangunan berkelanjutan di mana di dalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggang waktu yang ditentukan, yaitu 15 tahun. Sebelum adanya program SDGs, sudah ada program yang bernama Millennium Development Goals dengan disepakati oleh 193 negara di dunia. Tujuan dari SDGs nomor 16 adalah meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua kalangan, dan menyediakan lembaga untuk membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan. Tujuan ke-16 mempromosikan perdamaian dan masyarakat toleran untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses untuk keadilan bagi semua, serta membangun institusi yang efektif, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan. Target-target SDGs nomor 16 antara lain, yang pertama ada mengurangi segala bentuk kekerasan dan semua kejahatan yang mengakibatkan kematian. Yang kedua adalah mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan, serta segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak. Yang ketiga adalah mempromosikan kesepakatan secara nasional dan internasional dalam memastikan keadilan untuk semua pihak. Dan yang terakhir adalah mengurangi praktik keuangan yang kotor, memperkuat perbaikan dan pengembalian aset-aset curian, serta melawan segala bentuk kejahatan yang terorganisir. Jadi SDGs nomor 16 ini ada untuk memperbaiki masalah kejahatan, peradilan, ya. Organisasi yang saya dapatkan yang berkaitan dengan SDGs nomor 16 ini adalah Kontingen Garuda, disingkat KONGA atau Pasukan Garuda. Pasukan Garuda adalah pasukan tentara nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut serta mengirim pasukan sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian. Sejarahnya, ketika Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Mesir segera mengadakan sidang Menteri Luar Negeri yang didatangi oleh negara-negara Liga Arab pada 18 November 1946. Mereka menetapkan resolusi tentang pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh. Pengakuan tersebut adalah suatu pengakuan de jure menurut hukum internasional. Hubungan yang baik tersebut berlanjut dengan dibukanya perwakilan Republik di Mesir dengan menunjuk H.M. Rashidi sebagai Charge d'Affaires atau kuasa usaha. Perwakilan tersebut merangkap sebagai misi diplomatik tetap untuk seluruh negara-negara Liga Arab. Kontingen Garuda sendiri itu ada dua, yaitu kontingen Garuda pertama. Kontingen Garuda pertama dikirim pada 8 Januari 1957 ke Mesir. Kontingen Garuda pertama terdiri dari gabungan personil dan resimen infanteri. Kontingen Garuda pertama ini dikirim untuk menjaga perdamaian di negara-negara Liga Arab. Terus yang kedua adalah kontingen Garuda kedua. Kontingen Garuda kedua dikirim ke Kongo pada 1960 dan dipimpin oleh Letkol in Infanteri Solihin.
berada di misi Kongo 2 berjumlah anggotanya 1074 orang. Selama bertugas di negara-negara Liga Arab, kontingen Garuda ini itu membela tentang perdamaian. Dia mencoba menjaga negara-negara di Liga Arab dan mencoba untuk berkaitan dengan apa-apa saja tentang perdamaian. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.